Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di waktu malam. Waktu di mana Allah siapkan waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut. Maka kita maksimalkanlah malam sebagai bulan, sebagai malam yang penuh dengan renungan apa yang telah kita lakukan selama satu hari sejak pagi sampai malam ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua selama masa hidup pasti dilalui dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan bahkan berbagai ujian-ujian hidup yang mengenakkan dan juga sekaligus yang tidak mengenakkan. Tentu tanpa terkecuali siapapun dia selalu melakukan kesalahan-kesalahan maupun kekhilafan-kekhilafan dalam hidupnya itu sendiri. Tetapi Islam memberikan solusi. Kita diperintahkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan yang kita lakukan. Istighfar itu artinya astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau beristighfar dan banyak memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana kita diperintahkan untuk menghapus dosa kita itu harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai seluruh, tanpa terkecuali, apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kenapa kita harus beristighfar sebagai bentuk untuk zikir menghapus dosa kita. Nah, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, kita diperintahkan untuk tahlil dengan ucapan la ilaha illallah. Inilah ucapan yang sangat diperintahkan oleh kepada kita. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, selamanya 100 kali. Sebanyak 100 kali, maka dia akan dapat ganjaran sebagaimana dia membebaskan, yaitu 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatatkan atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya, dan ucapan tadi akan menjadi perisai bagi orang tersebut dari syaitan pada hari hingga malam hari, dan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang-orang yang melakukan amal yang lebih baik daripada dirinya. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, maka tahlil ini tidak boleh kita lupakan sebagai zikir kita untuk menghancur ataupun menghapus dosa kita. Namun bukan hanya sekedar di mulut. Ya, kita beristighfar, bertahlil, ya harus memang dengan sepenuh hati, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, zikir untuk penghapus dosa kita adalah tasbih. Artinya dengan ucapan subhanallah. Maka saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap harinya? Adakah di antara sahabat yang hadir pada saat itu bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin ada di antara kami mampu mengusahakan 1000 kebaikan ya Rasul? Maka beliau bersabda, ia bertasbih sebanyak 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 kebaikan dan atau dihapus darinya 1000 keburukan. Jadi inilah zikir yang bisa menghapus dosa kita, subhanallah. Kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang tak kalah pentingnya juga bagi kita, yaitu setelah tasbih jangan lupa kita zikir ketika akan tidur. Nah, zikir ketika akan tidur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadisnya itu, maqala hina, apabila seorang dari kalian menuju kasurnya, ya, ila firasihi, kemudian dia beranjak kepada tempat tidurnya, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, kemudian dan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jamaah saudara sekalian dirahmati Allah, setelah dia ucapkan hal tersebut, baginya segala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka dia akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Nah, ini ucapan-ucapan yang bisa menghapus dosa kita yang berbentuk zikir. Nah, semoga zikir-zikir ini bisa diamalkan, dan banyak zikir-zikir yang lain di dalam kehidupan kita bisa kita terapkan, sehingga saudara-saudari sekalian dirahmati Allah, kita akan tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian pesan Totang pada malam hari ini, semoga membawa manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.